Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheila Malindo Oktaviani. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil praktikum dari kelompok kami yang berjudul Lipida. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Lipid adalah golongan hidrokarbon alifatik nonpolar dan hidrofob yang esensial dalam menyusun struktur dan menjalankan fungsi sel hidup. Minyak dan lemak termasuk salah satu anggota lipid. Lemak dan minyak merupakan senyawa lipida yang paling banyak di alam. Perbedaan keduanya terdapat pada konsistensinya. Lipid memiliki fungsi sebagai sumber energi tertinggi, bahan isolasi dan pelindung yang terdapat pada jaringan di bawah kulit dan mengelilingi organ-organ tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas, maka praktikum lipid ini perlu untuk dilakukan, karena lipid sangat mempunyai peran penting dalam mempertahankan kehidupan. Tujuan dari praktikum ini ada 3. Yang pertama, mahasiswa mengetahui sifat-sifat dan klasifikasi lipid. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi keberadaan lipid dalam suatu zat atau bahan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan uji kelarutan lipid, uji keasaman minyak, dan uji kolesterol. Bab 2, Tinjauan Pustaka. Pengertian lipid. Lipid merupakan molekul yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut agak polar atau nonpolar, misalnya kloroform. Fungsi utama lipid adalah sebagai molekul penyimpan energi yang efisien. Membran lipid terdiri dari 3 jenis, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jenis-jenis lipid berdasarkan komposisi kimianya. Terdapat 3. Yang pertama, lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan, yaitu seperti kolesterol. Kolesterol merupakan zat alamiah dengan sifat fisik serupa lemak tetapi memiliki gugus steroid. Kolesterol merupakan bahan bangun esensial bagi tubuh untuk sintesis zat-zat penting seperti membran sel dan bahan isolasi. Minyak kelapa. Minyak kelapa murni merupakan produk olahan kelapa yang melalui proses pengolahan secara singkat sehingga dapat mempertahankan komponen alami dari kelapa. Komponen alami kelapa dapat berfungsi sebagai antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Minyak ikan. Minyak ikan merupakan komponen lemak dalam jaringan tubuh ikan yang telah diekstraksi dalam bentuk minyak. Sedangkan mentega adalah merupakan emulsi air dalam lemak dengan kira-kira 18% air tersebar rata di dalam 8% susu, dengan sejumlah protein yang bertindak sebagai emulsifir. Selanjutnya ada minyak kelapa tengik. Kerusakan minyak kelapa akibat oksidasi dan hidrolisis menimbulkan ketengikan yang bisa menurunkan mutu minyak kelapa. Uji lipid dalam praktikum ini terdapat 3 uji. Yang pertama ada uji kolesterol, uji kelarutan lipid, dan uji keasaman lipid. Uji kolesterol yang dilakukan ada 2, yaitu uji Lieberman-Bouchard dan uji Salkowski. Uji Lieberman-Bouchard ini merupakan sampel yang mengandung kolesterol akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi biru. Lalu, jika didiamkan beberapa saat, akan berubah menjadi warna hijau. Selanjutnya ada uji Salkowski. Uji Salkowski yaitu pada ekstrak terdapat cincin merah yang menunjukkan adanya senyawa steroid dan warna kuning menunjukkan adanya triterpenoid. Selanjutnya ada uji kelarutan lipid. Uji kelarutan ini terdiri atas analisis dari berbagai macam pelarut. Kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut yang berdasarkan prinsip like dissolve like. Yang ketiga ada uji keasaman lipid. Besarnya angka asam lemak bebas menunjukkan kualitas minyak yang semakin rendah. Pembentukan asam lemak bebas diakibatkan oleh proses hidrolisis selama penggorengan. Selanjutnya ada analisis bahan. Di sini bahan-bahan yang dipakai seperti alkohol, kloroform, asam asetat anhidrat, H2SO4, aqueous, ether, minyak ikan, dan minyak kelapa.
bisa dilihat kalau alkohol itu memiliki nama latin etil alkohol dengan rumus molekul C2H5OH yang merupakan cairan mudah menguap. Sedangkan kloroform memiliki rumus CHCl3 yang merupakan cairan yang juga mudah menguap dan berbau khas dan dapat membakar. Sedangkan asam asetat anhidrat memiliki nama asidium asetik anhidrat yang memiliki rumus molekul CH3CO2O. Ini merupakan cairan yang berbau tajam dan agak sukar larut dalam air. Selanjutnya ada H2SO4 yang berbau tajam dan bersifat korosif, yang berfungsi dalam memutus ikatan ester dan sebagai zat tambahan. Lalu ada Aquades. Aquades atau H2O merupakan cairan jernih tak berasa dan tak berbau yang dapat larut dalam pelarut polar yang berfungsi sebagai pelarut. Selanjutnya ada ether. Ether yang memiliki rumus molekul C2H5O merupakan cairan yang mudah menguap dan berbau khas. Dapat larut dalam air, etanol, benzen, kloroform, dan minyak lemak. Sedangkan minyak ikan atau cod liver oil merupakan cairan minyak encer, sukar larut dalam etanol, mudah larut dalam ether, dan berfungsi sebagai vitamin A dan D. Dan yang terakhir ada minyak kelapa. Minyak kelapa atau oleum kokos merupakan cairan jernih, tidak berwarna, atau kuning pucat, berbau khas tidak tengik, serta larut dalam 2 bagian etanol. Bab 3 metodologi. Alat-alat yang digunakan seperti kertas lakmus, penjepit tabung, pipet tetes, pipet ukur 10 mili, porselin tetes, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan seperti alkohol 96%, asam asetat anhidrat, Aquades, ester, H2SO4 pekat, kloroform, kolesterol 0,5% dalam kloroform, larutan Na2CO3 0,5%, mentega, minyak kelapa tengik, dan minyak ikan. Cara kerja yang pertama yaitu uji kelarutan lipid. Siapkan 5 tabung reaksi bersih dan kering. Lalu, dalam kelima tabung itu isi masing-masing 1 mili dengan air suling pada tabung pertama, dan selanjutnya alkohol 96%, ether, kloroform, dan larutan Na2CO3. Setelah itu, tambahkan 2 tetes minyak kelapa pada setiap tabung. Homogenkan dan identifikasi kelarutannya. Setelah itu, ganti sumber lipidanya menggunakan mentega. Yang kedua ada uji keasaman minyak. Nah, di uji keasaman minyak ini disediakan plat tetes, lalu tambahkan 2-3 tetes minyak kelapa sebagai sumber lipida pertama, dan setelah itu uji keasamannya dengan mencelupkan kertas lakmus. Setelah itu, amati perubahan warna yang terjadi pada lakmus dan ukur pH dengan indikator pH. Ulangi percobaan menggunakan sumber lipida yang kedua, yaitu minyak tengik. Yang ketiga ada uji kolesterol Lieberman-Bouchard. Siapkan 3 tabung reaksi, isi masing-masing dengan 5 tetes minyak kelapa, minyak ikan, dan kolesterol 0,5%. Setelah itu, tambahkan 2 mili kloroform pada setiap tabung. Setelah itu, tambahkan 10 tetes asam asetat anhidrat pada dinding tabung. Setelah itu, tambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat melalui dinding tabung. Dan homogenkan, baru diamkan beberapa saat. Uji terakhir yaitu uji kolesterol Salkowski. Caranya sama dengan uji kolesterol Lieberman-Bouchard. Namun, pada saat setelah penambahan 2 mili kloroform, maka di uji Salkowski langsung ditambahkan 10 tetes H2SO4 pekat pada dinding tabung. Setelah itu dikocok dan diamkan beberapa saat, baru amati perubahan warna yang terjadi. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Bisa dilihat hasil yang kami dapatkan pada uji kelarutan lipid. Gambar 1, mentega tidak larut dalam Na2CO3. Gambar 2, mentega tidak larut dalam air suling. Gambar 3, mentega larut dalam kloroform. Gambar 4, mentega semi larut dalam alkohol. Gambar 5, mentega larut dalam N-heksan.
Uji kelarutan lipid dengan sumber lipida minyak kelapa, yaitu terjadi reaksi pada gambar 1 terjadi reaksi saponifikasi, yaitu terbentuk busa saat minyak kelapa diteteskan Na2CO3. Gambar kedua, minyak kelapa larut dalam alkohol. Gambar ketiga, minyak kelapa larut dalam kloroform. Gambar 4, minyak kelapa tidak larut dalam air suling. Dan yang gambar kelima, minyak kelapa larut dalam N-heksan. Selanjutnya ada uji keasaman minyak. Prinsip yang digunakan yaitu semakin sering minyak dipanaskan atau dipakai, maka pH-nya akan semakin rendah atau bersifat asam. Pada gambar 1, pH minyak ikan yang didapatkan 4, gambar 2, pH minyak kelapa 5, dan gambar 3, pH minyak tengik 6. Uji kolesterol Lieberman-Bouchard. Sampel yang mengandung kolesterol akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi biru. Lalu, jika didiamkan agak lama, akan berubah warna menjadi hijau. Tabung 1. Minyak tengik menunjukkan hasil positif dengan warna coklat muda dengan bintik-bintik merah. Tabung kedua, minyak kelapa menunjukkan hasil negatif dengan warna bening. Tabung ketiga, minyak ikan menunjukkan hasil positif dengan warna hijau tua saat pertama kali dan saat didiamkan berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya ada uji kolesterol Salkowski. Pada ekstrak terdapat cincin merah yang menunjukkan adanya senyawa steroid dan warna kuning yang menunjukkan adanya triterpenoid. Tabung 1, minyak ikan menunjukkan hasil positif dengan warna merah kecoklatan. Tabung 2, minyak tengik menunjukkan hasil negatif dengan endapan hitam dan warna merah bata. Tabung 3, minyak kelapa menunjukkan hasil positif dengan adanya cincin kecoklatan dan warna larutan atas bening. Pembahasan. Lipid adalah golongan hidrokarbon alifatik nonpolar dan hidrofob yang esensial dalam menyusun struktur dan menjalankan fungsi sel hidup. Lipid dibagi menjadi 3 berdasarkan komposisi kimianya, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Tujuan dari praktikum lipida ini yaitu dapat menguasai sifat-sifat dan klasifikasi lipid, mampu mengidentifikasi keberadaan lipid, serta mengetahui uji keasaman minyak dan kolesterol. Uji lipida yang pertama kali dilakukan yaitu uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu suatu zat akan larut pada pelarutnya yang sesuai atau sejenis. Dengan kata lain, zat yang bersifat polar akan larut pada pelarut polar, dan zat yang bersifat nonpolar akan larut pada pelarut yang nonpolar. Uji kelarutan lipid seperti cara kerja yang sudah saya jelaskan pada menit sebelumnya, yaitu disiapkan 5 tabung dan diisi 1 mili air suling, alkohol 96%, N-heksan, kloroform, dan Na2CO3, dan ditambahkan 2 tetes minyak kelapa sebagai sumber lipida pertama dan mentega sebagai sumber lipida kedua. Maka, hasil dari uji kelarutan lipid ini adalah air suling tidak dapat larut di dalam minyak kelapa. Tabung tersebut membentuk emulsi tidak stabil setelah pengocokan, dikarenakan air bersifat polar, sedangkan minyak kelapa bersifat nonpolar, sehingga minyak kelapa bukanlah pelarut yang sesuai bagi air suling. Alkohol di dalam minyak kelapa setelah dilakukan pengocokan menunjukkan alkohol larut sebagian di dalamnya, dikarenakan sifat alkohol adalah semipolar dan minyak kelapa adalah nonpolar. Kloroform dan N-heksan setelah dilakukan pengocokan menunjukkan hasil dapat larut sempurna di dalam minyak kelapa, karena sifat zat keduanya adalah nonpolar, yaitu sama seperti minyak, sehingga sesuai dengan prinsip like dissolve like, bahwa zat yang memiliki kepolaran sama akan larut di dalamnya. Sedangkan pencampuran minyak kelapa pada tabung yang berisi Na2CO3 setelah dilakukan pengocokan menunjukkan hasil berbusa atau sabun pada atas tabung, karena terjadi reaksi saponifikasi antara lemak dan soda. Demikian hal ini membuat Na2CO3 tidak dapat larut di dalam minyak kelapa. Uji kedua yang dilakukan yaitu uji kelarutan lipid. Dilakukan pengulangan dengan sumber lipida yang berbeda, yaitu mentega. Yang didapatkan hasil, air suling dan Na2CO3 tidak dapat larut dalam pelarut mentega.
dikarenakan air suling dan Na2CO3 memiliki sifat yang polar, sedangkan mentega bersifat nonpolar. Alkohol yang bersifat semipolar dapat larut sebagian dalam mentega yang bersifat nonpolar. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya mentega yang menggumpal di atas tabung. Sedangkan kloroform dan N-heksan dapat larut sempurna dengan mentega yang menghasilkan warna kuning terang. Hal ini dikarenakan sifat kedua zat tersebut sama dengan sifat pelarutnya, yaitu nonpolar. Uji lipida yang selanjutnya adalah uji keasaman minyak. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui suatu pH minyak menggunakan indikator pH, di mana minyak yang sering dipakai atau terus-menerus dipanaskan hingga warnanya menghitam akan memiliki pH yang sangat asam, karena strukturnya sudah rusak. Pertama-tama diteteskan 2-3 tetes minyak kelapa, minyak ikan, dan minyak tengik ke dalam plat tetes. Setelah itu, celupkan kertas indikator universal ke dalamnya dan amati perubahan warna untuk dilihat berapa derajat keasaman minyak tersebut. Didapatkan hasil minyak ikan menunjukkan pH 4, minyak kelapa 5, dan minyak tengik 6. Uji keasaman minyak didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan teori, dikarenakan seharusnya minyak tengik, yaitu minyak yang telah dipakai secara berulang-ulang kali dan telah mengalami hidrolisis dan oksidasi menghasilkan aldehid, keton, dan asam-asam lemak bebas, mendapatkan pH paling asam, bukan dengan pH paling tinggi. Hal ini dapat terjadi karena minyak tengik yang digunakan pada saat percobaan belum terlalu tengik dengan sempurna, atau dengan kata lain belum mengalami proses oksidasi yang sempurna. Uji lipida yang ketiga yaitu uji kolesterol yang terdiri dari 2 uji. Yang pertama uji Lieberman-Bouchard dan yang kedua uji Salkowski. Uji Lieberman-Bouchard dilakukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya senyawa terpenoid pada sampel yang mengandung kolesterol dan akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi biru lalu hijau jika didiamkan beberapa saat. Uji Lieberman-Bouchard dilakukan dengan mengisi masing-masing tabung reaksi dengan 5 tetes minyak kelapa, minyak ikan, dan kolesterol 0,5%. Setelah itu ditambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Tujuan penambahan kloroform ini adalah untuk melarutkan kolesterol agar dapat bereaksi dengan asam asetat anhidrat. Selanjutnya ditambahkan asam asetat anhidrat sebanyak 10 tetes ke dalam tabung. Tujuannya adalah untuk bereaksi dengan kloroform dan menimbulkan reaksi pembentukan warna. Tahap terakhir ialah dengan menambahkan 2-3 tetes asam sulfat pekat pada dinding tabung yang berguna sebagai katalis agar dapat memutus ikatan rangkap esterifikasi. Hasil uji kolesterol Lieberman-Bouchard setelah dihomogenkan dan didiamkan beberapa saat adalah minyak kelapa menghasilkan uji negatif, tidak mengalami perubahan warna atau warnanya menjadi bening. Artinya, minyak kelapa tidak mengandung senyawa terpenoid untuk kolesterol. Selanjutnya, minyak ikan menghasilkan uji positif, yakni mengalami perubahan warna menjadi warna hijau tua dan saat didiamkan beberapa saat berubah menjadi merah kecoklatan. Artinya, minyak ikan mengandung senyawa terpenoid dalam kolesterol dan minyak tengik juga menghasilkan uji positif dengan mengalami perubahan warna menjadi coklat muda dan terdapat titik-titik berwarna merah. Hal ini menunjukkan minyak tengik juga mengandung senyawa terpenoid dalam kolesterol. Uji terakhir yang dilakukan yaitu uji kolesterol yaitu uji Salkowski. Uji Salkowski merupakan uji kualitatif yang dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa triterpenoid dan steroid dalam kolesterol. Cara pengujiannya dengan Lieberman-Bouchard sama, namun pada saat setelah ditambahkan kloroform 2 ml, maka pada uji Salkowski langsung ditambahkan 10 tetes asam sulfat pekat dengan tujuan sebagai katalis agar dapat memutus ikatan rangkap esterifikasi. Setelah itu homogenkan dan amati. Hasil yang didapatkan dari uji kolesterol Salkowski adalah minyak kelapa menunjukkan uji positif dengan terdapat cincin kecoklatan pada bagian bawah. Minyak ikan juga menunjukkan uji positif dengan mengalami perubahan warna menjadi merah kecoklatan, sedangkan minyak tengik menunjukkan uji negatif karena mengalami perubahan warna menjadi merah bata dan endapan hitam. Hal ini dikarenakan minyak tengik yang digunakan belum mengalami proses oksidasi secara sempurna, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal atau tidak sesuai dengan teori. Terakhir, bab 5 kesimpulan. Kesimpulan dari
Tikum ini adalah hasil uji kelarutan lipid menunjukkan minyak kelapa dan mentega yang merupakan sumber lipid tidak dapat larut dalam air suling, alkohol, dan membentuk reaksi sabun pada Na2CO3 dan larut sempurna pada kloroform dan N-heksan. Yang kedua, hasil uji keasaman menunjukkan minyak ikan berada pada pH 4, minyak kelapa berada pada pH 5, dan minyak tenyik berada pada pH 6. Dan yang terakhir yaitu uji kolesterol Lieberman-Bouchard menunjukkan hasil positif minyak ikan dan minyak tenyik, yang berarti keduanya positif mengandung kolesterol. Dan hasil uji Salkowski yang positif adalah minyak kelapa dan minyak ikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.